Pada abad ke-8, dunia Islam menyaksikan lahirnya sebuah dinasti yang akan mengukir sejarah panjang. Dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan, inilah kisah tentang dinasti Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad dan meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah umat manusia. Pada tahun 750 Masehi, sebuah pemberontakan besar melanda kekhalifahan Umayyah. Di balik gerakan ini berdiri seorang pria bernama Abu al-Abbas as-Saffah, keturunan dari Abbas paman Nabi Muhammad SAW. Dengan kekuatan dan strategi yang cerdik, ia berhasil mengalahkan Khalifah Umayyah terakhir dalam pertempuran Zab. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Umayyah dan berdirilah dinasti Abbasiyah. Setelah merebut kekuasaan, Abu al-Abbas menjadi khalifah pertama Abbasiyah. Ia memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Damaskus ke Kufah, namun pemerintahan sesungguhnya dimulai ketika khalifah kedua. Al-Mansur memutuskan untuk membangun sebuah kota baru di tepi sungai Tigris. Kota itu adalah Baghdad yang kelak menjadi pusat kebudayaan dunia. Masa keemasan. Pada tahun 786 Masehi, Harun ar-Rasyid naik tahta sebagai khalifah kelima Abbasiyah. Pemerintahnya menandai dimulainya masa keemasan dinasti Abbasiyah. Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan perdagangan. Harun ar-Rasyid dikenal sebagai pelindung para ilmuwan, sastrawan, dan filsuf. Ia mendirikan Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan, sebuah perpustakaan besar yang juga bersifat sebagai pusat penerjemah dan penelitian. Di Bait al-Hikam, karya-karya besar dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ilmuwan seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina mengembangkan teori-teori baru dalam bidang filsafat, kedokteran, dan matematika. Baghdad menjadi mercusuar pengetahuan yang menarik cendekiawan dari berbagai belahan dunia. Kemunduran. Seiring berjalannya waktu, dinasti Abbasiyah mulai menghadapi tantangan dari dalam dan luar. Pada abad ke-9, terjadi pemberontakan di berbagai wilayah kekhalifahan. Dinasti-dinasti lokal seperti Tuluniyah di Mesir dan Al-Balbiyah di Afrika Utara mulai memisahkan diri dan mendirikan kekuasaan independen. Pada tahun 945 Masehi, dinasti Buwaihiyah, sebuah dinasti Syiah dari Persia, berhasil menguasai Baghdad. Meskipun Khalifah Abbasiyah tetap diakui sebagai pemimpin spiritual umat Islam, kekuasaan politik mereka menjadi sangat terbatas. Abbasiyah berada di bawah kendali Buwaihiyah selama hampir 1 abad. Warisan. Pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol menyerbu Baghdad. Kota yang megah dan penuh sejarah itu dihancurkan dalam serangan brutal yang menewaskan ratusan ribu penduduknya. Perpustakaan Bait al-Hikmah dibakar habis, dan sungai Tigris konon berubah warna karena tinta dari buku-buku yang dibuang ke dalamnya. Dengan jatuhnya Baghdad, berakhirlah kekuasaan dinasti Abbasiyah yang telah bertahan selama lebih dari 5 abad. Meskipun dinasti ini runtuh, warisan Abbasiyah tetap hidup. Kontribusi mereka dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan terus menjadi fondasi peradaban dunia. Karya-karya ilmuwan Abbasiyah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan mempengaruhi ilmu di Eropa. Keindahan arsitektur dan seni mereka masih dapat dilihat di berbagai peninggalan sejarah.